keracuan. Racu artinya kacau. Jadi, keracuan artinya kekacauan. Kalimat yang racu berarti kalimat yang kacau atau kalimat yang susunannya tidak teratur sehingga informasi sulit dipahami. Gejala-gejala kontaminasi yang pertama itu kontaminasi kalimat. Gejala ini timbul karena adanya dua kemungkinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang kurang menguasai penggunaan bahasa yang tepat, baik dalam menyusun kalimat atau frasa maupun dalam menggunakan beberapa sekaligus untuk membentuk kata. Yang kedua yaitu kontaminasi tidak sengaja karena ketika seorang akan menuliskan atau mengucapkan dua pengertian atau dua bentukan yang sejajar timbul sekaligus dalam pikirannya, sehingga yang dilahirkan. Gabungan ini melahirkan susunan yang kacau. Contoh, kalimat pertama adalah kalimat rancu, yaitu murid-murid dilarang tidak boleh merokok. Kalimat pertama ini berasal dari kalimat asal, yaitu yang pertama, murid-murid murid-murid dilarang merokok, dan yang kedua, murid-murid tidak boleh merokok. Yang kedua yaitu kontaminasi kata. Sebagai contoh, yang sering kali kita jumpai dalam bahasa sehari-hari ialah kata berulang kali dan sering kali. Kata-kata ini terjadi dari kata berulang-ulang dan berkali-kali. Contohnya, telah berulang-ulang kunasehati tetapi tidak juga berubah kelakuannya. Nah, di sini telah berulang-ulang memiliki arti yang sama dengan telah berkali-kali. Contoh yang kedua itu ucapan jangan boleh seperti dalam kalimat jangan boleh dia pergi. Dirancukan dari jangan biarkan dan tidak boleh. Yang ketiga yaitu kontaminasi bentukan kata. Misalnya, kata dipelajarkan dalam kalimat di sekolah kami dipelajarkan tentang sistem pencernaan. Kata dipelajarkan dalam kalimat tersebut jelas dirancukan dari bentuk aslinya, itu diajarkan dan dipelajari. Bentukan yang tepat untuk kalimat tersebut ialah diajarkan, sehingga kalimat yang benar adalah di sekolah kami diajarkan sistem pencernaan. Yang kedua yaitu pleonasme. Pleonasme berarti pemakaian kata-kata yang berlebihan. Gejala pleonasme. Yang pertama yaitu di dalam satu frasa terdapat dua atau lebih kata searti. Misalnya, yang pertama, pada zaman dahulu kala banyak orang menyembah berhala. Nah, di sini kata zaman dan kala sama-sama memiliki arti. Jadi kita cukup memakai salah satu di antara keduanya. Yang kedua yaitu mulai dari awal ia jerah berjudi. Di sini kata mulai dan dari memiliki arti yang sama. Jadi kita dapat memakai salah satu di antara dua kata tersebut. Yang kedua itu kata kedua sebenarnya tidak perlu lagi karena pengertian yang terkandung pada kata itu sudah terkandung pada kalimat yang mendahulunya. Contohnya naik ke atas. Nah, naik ke atas. Kata ke atas tidak perlu lagi karena kata naik sudah menjelaskan kata atas. Turun ke bawah, mundur ke belakang, maju ke depan, dan lain-lain. Yang ketiga itu bentuk jamak dinyatakan dua kali. Contohnya, para guru-guru sedang rapat, semua murid sedang mengerjakan ujian. Yang ketiga yaitu ambiguitas dan keambiguan. Contohnya yaitu pada kalimat tahun ini SPP mahasiswa baru dinaikkan. Kata baru pada kalimat tersebut menerangkan kata mahasiswa atau dinaikkan. Jika menerangkan kata mahasiswa, tanda hubung dapat digunakan untuk menghindari salah tafsir.
Dan jika kata baru menerangkan dinaikkan, kalimat perbaikannya adalah tahun ini SPP mahasiswa baru dinaikkan, atau SPP mahasiswa tahun ini baru dinaikkan. Yang keempat yaitu ketidakjelasan unsur inti kalimat. Contohnya, pada kalimat pertama itu pembangunan itu sebagai subjek untuk menyejahterakan masyarakat sebagai keterangan. Sekilas kalimat tersebut tidak mengisyaratkan adanya kekurangan. Namun jika kita perhatikan secara cermat, tampak bahwa dalam kalimat itu tidak terdapat unsur predikat. Kelompok kata pembangun itu merupakan subjek, sedangkan sisanya merupakan keterangan. Agar kalimat tersebut menjadi lengkap, kita tambah dengan unsur predikat, sehingga menjadi kalimat pembangunan itu sebagai subjek bertujuan atau untuk sebagai predikat, menyejahterakan masyarakat sebagai keterangan. Kemubaziran preposisi dan kata. Yang pertama yaitu contoh pemubaziran preposisi. Pada kalimat anak dari Pak Bagus menjadi polisi. Dari kalimat tersebut terdapat kemubaziran, yaitu kata dari. Jika kata dari pada kalimat tersebut kita hilangkan sehingga menjadi kalimat anak Pak Bagus menjadi polisi. Jadi kata dari itu dapat kita gunakan dan tidak dapat kita gunakan. Contoh kemubaziran kata. Kalimatnya yaitu kita perlu menjaga kesehatan agar supaya terhindar dari penyakit. Nah, di sini kita dapat melihat kemubaziran kata agar dan supaya. Nah, dalam kalimat tersebut kita dapat memakai salah satu kata tersebut, sehingga menjadi kalimat kita perlu menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit, atau kita perlu menjaga kesehatan supaya terhindar dari penyakit. Keenam yaitu kesalahan nalar. Nalar ialah aktivitas yang memungkinkan seorang berpikir logis. Pikiran yang logis ialah pikiran yang masuk akal dan diterima. Kesalahan nalar. Contoh, pada kalimat hadirin yang kami hormati, kita tiba sekarang pada acara berikut, yaitu sambutan Bapak Bupati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, di sini jika kita mengamati kalimat tersebut, ada kalimat yang kurang efektif. Contoh seperti yaitu kalimat waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat tersebut tidak jelas dan tidak logis, sehingga menyebabkan kalimat tersebut tidak sempurna. Jadi kita perbaiki kalimat tersebut sehingga menjadi para hadirin yang kami hormati, kita tiba sekarang pada acara berikut, yaitu sambutan Bapak Bupati kami persilahkan. Yang ketujuh yaitu ketidaktepatan bentuk kata. Contohnya kata mendalami yaitu kata kerja, dan kata pendalaman yaitu kata benda. Di sini pendalaman ilmu artinya mendalami ilmu itu. Namun di samping bentuk pendalaman ada pula pedalaman yaitu daerah yang terletak di dalam. Jadi di sini kita harus menggunakan bentuk kata yang benar-benar sehingga tidak ada keraguan memakai kata-kata yang memiliki persamaan seperti mendalami, pendalaman, dan pedalaman. Yang kedelapan yaitu ketidaktepatan makna. Contohnya pada kalimat kemarin Ria diberikan baju oleh Ramindra, kakaknya. Dengan senang hati ia menerimanya. Terima kasih kilahnya kepada Ramindra. Di sini, jika kita mencari kata
Di sini jika kita mencari arti kata kilah dalam KBBI, di situ terdapat arti tipu daya atau dalih. Berkilah artinya mencari-cari alasan untuk membantah pendapat orang lain. Yang kesembilan yaitu pengaruh bahasa daerah. Banyak kata daerah masuk ke dalam bahasa Indonesia, memperkaya perbendaharaan kata-kata. Kata-kata seperti heboh, becus, lumayan, mendingan, gembleng, cemooh, bobot, dan lain-lain itu tuh semuanya berasal dari bahasa daerah. Kata-kata bahasa daerah yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia tampaknya tidak menjadi masalah jika digunakan dalam bahasa sehari-hari. Akan tetapi bahasa daerah yang belum diterima dalam bahasa Indonesia inilah yang perlu dihindari penggunaannya agar tidak menimbulkan kemacetan dalam berkomunikasi sehingga informasi yang disampaikan menjadi tidak efektif. Yang ke-10 yaitu pengaruh bahasa asing. Dalam perkembangan bahasa Indonesia tidak lepas dari pengaruh bahasa lain, bahasa daerah ataupun bahasa asing. Pengaruh itu di satu sisi dapat memperkaya kosakata bahasa Indonesia, namun di sisi lain juga dapat mengganggu kaidah tata bahasa Indonesia sehingga menimbulkan kalimat yang tidak efektif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.